نبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع عباد الله مشايخ الأرض والغرب وغرب وحدها وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا مسؤولين وعين وخصوصا الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله الله تغشاه رحمه الله وعلم قضية سوسيتي وعلم وصلاة الدين الآخرة على هديه وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah, kemudian kita sempurnakan salat dan salam terunjuk bagi Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengurai kitab Ihya pada Al-Bab Ar-Rabi' fi sabab iqbal al-khalqi ala ilmi al-khilaf wa tafsir afat al-munadharati wal jadal wa syurut ibahatiha. Dapatlah halaman berapa bro? Bab keempat Ya. 105.000. Oh beda. Itu yang dalam minhaj ya. Ya terbitan dalam minhaj mungkin yang 100-an kata itu. Ini yana Kemudian bang Tohar Putra Wan, penerbitnya bang. kalau kita Hidayah Surabaya, Surabaya. Jilid 1 lah. Halaman berapa tadi? 39. 42 saya oke. Coba lah. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-bab ar-rabi'u fi sababi iqbal al-khalqi 'ala al-khilafi wa tafsir afat al-munadharati wal jidali wa syuruti ibahatiha. Bab yang keempat pada menerangkan sebab-sebab timbulnya makhluk atas ilmu perbedaan dan perincian penyakit berbeda pandangan, saling berpandangan, dan perdebatan dan syarat-syarat perbolehannya. Ya'lam anna al-khilafata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawallaha al-khulafa'ur rasyidun wal muhaddiyun al-mahdiyuna wa kanu a'immatan ulama'a billahi ta'ala fuqaha'a fi ahkamihi wa kanu mustaqillina bil fatawa fil aqdiyyah wa kanu la yasta'inuna bil fuqaha'i illa nadiran fi waqa'i in la yustaghna fiha 'anil musyawarati fatafarraga al-ulama'u li'ilmi al-akhirah wa tajarradu laha wa kanu yatadafa'una al-fatawa wa ma yata'allaqu bi ahkamil khalqi min ad-dunya. Oke. Apa tuh maksudnya? Garis besar ya. Jadi fi sababi iqbalil khalqi, sebab-sebab manusia menerima. Iqbalil khalqi di sini maksudnya manusia menerima ala ilmil khilaf, atas lahirnya ilmu khilaf.
ilmu perselisihan. Kenapa maka masyarakat waktu itu menerima? Nah, ini menjadi bab pembahasan wa tafsilu afatil munadharah, dan rincian atas apa afatil munadharah, bencana perdebatan, wal jadal sama aja tuh, berdebat juga, wasyuruti ibahatiha, dan syarat kebolehannya. Kapan jadal munadharah itu diperbolehkan gitu. Ya'lam anna al-khilafata ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawallaha al-khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyyun. Ketahuilah bahwa kekhalifahan atau kepemimpinan setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyyun wa kanu a'immatan ulama billahi ta'ala. Nah, hubungan sidin itu tidak sekedar khalifah saja, tapi juga levelnya level ulama billah, fuqaha fi ahkami, orang-orang yang faqih dalam hukum-hukum. Jadi tidak sekedar ulama biasa, tapi juga faqih, fuqaha. Artinya kapasitas hubungan sidin itu mustaqillina bil fatawa fil aqdiyah. Mereka bebas melakukan fatwa-fatwa dalam hukum-hukum. Kenapa bebas? Karena kapasitas ilmunya memang mumpuni untuk memberikan fatwa. Fakanu la yasta'inuna bil fuqaha'i illa nadiran fi waqa'i'a la yustawna fiha 'ala musyawarah. Jadi kalaupun mereka membutuhkan para fuqaha itu sangat nadir, sangat jarang, kecuali pada peristiwa-peristiwa yang kebanyakan tidak dibutuhkan musyawarah, gitu kan. Jadi jasidin fakanu la yasta'inuna bil fuqaha'i illa nadiran fi waqa'iha. Mereka para khulafaur rasyidun itu tidak membutuhkan pertolongan ahli-ahli fikih kecuali sangat jarang pada persoalan-persoalan tertentu. La yastaghni fiha 'anil musyawarah. Mereka seringkali tidak membutuhkan musyawarah terhadap yang lain. Fatafarraga, tadi sudah kan? Fatafarraga al-ulama'u li 'ilmi al-akhirati wa tajarradu laha. Maka kosonglah pekerjaan ulama-ulama akhirat, dan mereka memang bisa fokus terhadap akhirat saja. Kenapa? Karena kada kegawian, kada terpakai. Kenapa tidak terpakai? Karena pemimpinnya sudah alim dahulu. Jadi ulamanya harus terpakai lagi. Nah, jadi sini menggambarkan pada generasi awal setelah Rasulullah wafat, itu zaman khalifah yang keempat itu masih seperti itu iklim keilmuannya. Lanjut, sampai mana? Wa kanu yatadafa'una al-fatawa wa ma yata'allaqu bi ahkamil khalqi min ad-dunya wa aqbalu 'ala Allah ta'ala bikunhi ijtihadin kama nuqila min siyarih. Mereka itu yang para ulama tadi, yang kada terpakai tadi itu, ya saling
saling tolong menolong dalam fatwa itu artinya menghindari pertikaian dalam fatwa dan terkait dengan hukum-hukum dunia. Jadi saling menopang antara ulama-ulama tadi dengan pemimpinnya, dengan umaranya, dan mereka menerima saja ijtihad dari para khulafa tadi. Itu bisa dilihat dari perjalanan hidup mereka. Jadi kisahnya itu apa yang diputuskan oleh khalifah, para ulama-ulama generasi sahabat itu ya dia mereka mengikuti. Karena mereka paham juga ulama-ulama pada masa pemimpin pada masa itu adalah ulama-ulama yang alim. Cuman itu tidak berarti begini ya. Tidak berarti juga kita harus berpaham teokrasi atau teokrasi enggak. Nah, teokrasi itu kan pemimpin itu sakral. Pemimpin itu suci, tidak boleh salah. Teokrasi itu semacam itu. Ya kiblatnya mungkin ingin mencontoh generasi-generasi awal ini. Kalau misalnya kita lihat misalnya negara Iran sekarang, itu secara hierarki mereka yang paling tinggi itu adalah ayatullah. Jadi presiden itu masih di bawah ayatullah. Meskipun presidennya mengatakan A, tapi ayatullah mengatakan B, yang diambil adalah pendapat ayatullah. Mungkin ya, sepemahaman saya begitu. Jadi posisinya lebih tinggi. Nah dulu pernah juga diadopsi hal yang demikian. Nah yang terjadi pada masa Khalifah Rasyidun juga begitu, meskipun tidak dibuatkan strukturalnya tidak, tapi sikap para sahabat waktu itu ya seperti itu. Artinya khalifah adalah mufti gitu. Apa yang mereka fatwakan itu sahabat mengikut. Nah bukan berarti harus begitu kita kemudian menciptakan sistem teokrasi tadi. Karena kalau teokrasi itu sama kita mensakralkan pemimpin, seakan-akan pemimpin itu tidak boleh salah dan tidak pernah salah. Padahal jangan lupa karena ini wulitun walastu bi khairikum. Aku memang terpilih, tapi aku ini bukan yang terbaik di antara kalian. Artinya Sidin tidak merasa Sidin itu paling bujur. Sayyidina Umar yang mengatakan gitu kan, kalau aku bengkok faqawwimuni, luruskan aku bila aku bengkok. Artinya Sayyidina Umar juga merasa bahwa dia tidak atau bukan orang yang tanpa celah juga. Nah maka teokrasi itu ya itu pilihan gitu kan, tapi itu bukan satu-satunya kebenaran. Lanjut, falamma afadatil khilafah. Coba. Terserah. Ajungin kitabnya nih guru saya Rodi. Apa aja sudah. Ini hafal juga hafalan. Falamma afadatil khilafatu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma afadatil khilafatu ba'dahu ila aqwami tawallaha bighairi istihqaqin wa istiqlalin bi'ilmil fatawa wal ahkami taqul ila isti'anati bil fuqaha'i wa ila istishabihim fi jami'i ahwalihim istifta'ihim bi majali ahkamihim wa kana qad Oke, cukup saja dulu. Apa itu? Falamma afadatil khilafah. Setelah afadat al-khilafatu ba'dahum il aqwam, setelah diserahkan atau
Diserahkan itu tidak serta-merta begitu lah. Setelah atau pasca kekhalifahan mereka itu diserahkan lah ya ila aqwamin tawallauha bighairi istihqaqin, yang mendapatkan kekuasaan itu tanpa hak yang baik gitu. Artinya ya perebutan kekuasaan, artinya sesudah masa para rasyidin. Wal istiqlal bi'ilmi al-fatawa wal ahkam. Jadi selain tawallauha bi ghairi istihqaq, mereka juga wal istiqlal bi'ilmi al-fatawa wal ahkam. Selain mereka mendapatkan kekuasaan itu dengan jalan yang tidak benar, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu fatwa dan ilmu hukum-hukum. Kenapa? Karena mereka pure orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan itu bukan seperti kealimannya para khulafaur rasyidun gitu. Maka itu uturru ila isti'anah bil fuqaha. Mau tidak mau mereka kemudian terpaksa ila isti'anah untuk meminta pertolongan bil fuqaha pada para ahli fikih. Untuk apa? Untuk melanggengkan fatwa-fatwanya itu. Wa ila istishabihim, dan juga mengawani buahnya fi jami' ahwalihim, dalam setiap gerak-gerik mereka. Tujuannya itu adalah istiftahihim fi majari ahkamihim, supaya bisa memesan fatwa-fatwa dalam menjalankan hukum-hukum roda pemerintahan mereka. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidun mereka sendiri yang berfatwa. Tapi pasca itu, setelah itu pemimpin kurang pede untuk melakukan fatwa. Kenapa? Karena ada banyak ulama-ulama yang lebih pintar, lebih alim, lebih faqih daripada khalifahnya. Mereka khalifahnya pada pede kemudian untuk berfatwa. Jadi dikawani ya kan, ulama-ulama tadi dikawani, dipusuti, bila ada fatwa-fatwa, tolong fatwakan ini sesuai kebutuhan pemerintahan. Artinya fatwa-fatwa sudah bisa dipesan. Berlaku lah sampai sekarang. Semuanya berlaku. Wa kana qad baqiya min ulama'i tabi'in man huwa mustamirrun ala at-tarazil awal. Tapi pada masa tabi'in itu, siapa yang memerintah waktu itu sudah bukan pada masa sahabat lagi ya. Ini malah generasi setelah generasi sahabat. Berarti dinasti siapa itu sudah Umayyah lah ya, dan dinasti Umayyah. Pada masa Umayyah itu ternyata masih banyak ulama-ulama generasi tabi'in, ulama-ulama generasi tabi'in man huwa mustamirun ala tirazil awal, yang tetap mempertahankan keadaan-keadaan bagaimana prinsip ulama-ulama pada generasi sahabat. Nah, jadi kita terpengaruh dengan ajakan atau lobby-lobby dari pemerintah atau dari khalifahnya. Mulazim wa mulazimun safwaddin, mereka tetap memelihara safwaddin, kesucian agama. Wa muwazibun ala samti ulama salaf, mereka tetap berpegang pada samti tarik jalan samti ulama salaf, jalan ulama-ulama terdahulu. Fakanu idza tulibu harabu wa a'radu. Nah, ulama-ulama generasi tabi'in ini apabila dimintakan fatwa, bukannya harabu, bukahan, bersembunyi, wa'aradu, dan menentang. Fattarul khulafa'u ilal ilhahi fi talabihim, maka terpaksalah para khulafa, para khalifah yang berkuasa, ilal ilhah, memaksa dengan paksaan fi talabihim, untuk meminta kepada mereka litauliyatil qada wal hukuman, untuk menerima jabatan
dan juga pemerintahan. Jadi dipaksa menjadi mufti lah begitu ya. Makanya kita sering juga mendengar kisah-kisah kan para ulama-ulama itu ada yang sampai dijarat tangannya sampai berdarah-darah dan seterusnya. Karena itu tadi menghindari titah ulama. Coba lanjutkan fara'at ahlul tilkal asr izzal ulama. Fara'at paling menguji. Nah, Fara'at ahlul tilkal asri izzal ulama'i wa iqbalul a'immati wal walati alaihim ma'i'aradihim anhum fa'asyrabu itu ditolak ila ilmi tawassulan ila nail izzi wa tarikillahi min qablil walati. Oke, cukup dulu. Qara'a ahlu tilkal a'sar. Maka masyarakat pada kala itu melihat bahwa kemuliaan ulama itu dan penerimaan para pemimpin dan pemerintah atas ulama itu ma'aradihim anhum berbarengan dengan penolakan ulama terhadap mereka. Jadi tadi itu kan kisahnya karena ada ulama-ulama yang kada hakun dipiau oleh pemerintah terlibat dalam struktur pemerintahan dipaksa. Setelah dipaksa mau kada mau kan, tujuan mereka melibatkan pemerintah, melibatkan ulama tadi itu tidak sekedar untuk melanggengkan sebetulnya, tapi pencitraan. Supaya apa? Supaya masyarakat, ahlul tilkal a'sar, maksudnya masyarakat itu melihat, oh ternyata ulama-ulama itu masih dimuliakan oleh pemerintah. Nah kita lihat itu ada padahal bubuhan sebabnya gitu kan. Ada yang memang tulus memuliakan ulama, tapi ada juga yang tujuannya itu hanya memudahkan kampanye gitu. Ya. Jadi memarahi ulama itu modusnya itu macam-macam modus operandinya. Ada yang memang tulus itu kan mengambil keberkahan sedikit, tapi kan sedikit juga kan yang membisiki itulah ya. Itu tujuannya apa? Ya jelas apa yang dilihat masyarakat itu menjadi target buana. Masyarakat kemudian melihat izzal ulama, bahwa kemuliaan ulama itu wa iqbalil a'imah wal wulat, ada semacam penerimaan para penguasa terhadap ulama. Padahal penerimaan itu ma'i'radihim anhum. Para ulama itu ada sedikit yang sebetulnya ta'arrud atau menolak itu. Fasyar'abu li talabil ilmi tawassulan ila nailil izzi. Gara-gara itu ada sedikit juga orang yang babaya tadi dianggap ulama itu meningkatkan kapasitasnya li talabil ilmi. Supaya apa? Tawassulan ila nailil izzi tadi, untuk memperoleh kemuliaan tadi. Jadi peluang nih, bila kita alim, peluang kita untuk jadi sugih dan dipakai atau dihormati oleh pemerintah itu terbuka. Maka kita harus talabul ilmi. Lalu banyaklah waktu itu orang-orang yang akhirnya talabul ilmi,
Tujuannya apa? Tawassulan ila nailil izzi wa darkil jahi min qibalil wulati. Tujuannya supaya mendapatkan kemuliaan dan juga popularitas min qibalil wulat, dari pandangan para penguasa. Fa'akabbu ala ilmil fatawa, mereka tekun mendalami ilmu fatwa. Wa'aradu anfusahum 'alal wulat, dan menampaikan lawan pemerintah. Kayak apa caranya? Ya cari panggung. Cari panggung. Kalau kita kan, kalau sekarang apa istilahnya? Pansos ya. Nah, bisa pansos, bisa ya cari-cari kayak apa supaya viral gitu, supaya viral ya apa, diulah-ulah makalah hikah atau apa yang wa ta'arrafu ilaihim, dan memperkenalkan diri mereka kepada para penguasa. Wa talabul wilayat wassilati minhum, dan mengejar atau mencari ya kekuasaan dan juga relasi ke arah mereka. Jadi apa caranya supaya dapat link dan relasi supaya terhubung kepada pemerintah. Faminhum man hurima wa minhum man anjaha. Ada yang ditolak, tapi ada juga yang sukses melakukan itu manuvernya. Wal munjihu lam yakhlu min dzullit talab. Tapi jadi orang-orang yang sukses tadi mencuri perhatian pemerintah itu tidak bisa lepas dari dzullit talab. Dzullit talab itu apa? Hinanya meminta-minta. Wa mahanatil ibtidal, dan hinanya cara bekerja. Sudah meminta-minta, ibaratnya begawi itu, begawinya pun hina juga. Apa pekerjaan yang hina itu? Diantaranya ya cari makan. Fa asbahal fuqaha'u ba'da an kanu matlubin talibin. Maka jadilah ahli-ahli fikih atau ulama-ulama itu yang sebelumnya mereka didatangi, mereka diminta fatwa, terbalik justru mereka yang meminta, mendatangi dan mengejar supaya bisa memberikan fatwa. Sebalik kondisinya. Wa ba'da an kanu 'izzatan bil i'radi 'an salatin adillatan bil iqbali 'alaihim. Nah, sebelumnya mereka itu mulia karena berpaling dari penguasa, karena berani menolak ajakan penguasa, berubah adillatan malah menjadi hina bil iqbali 'alaihim, karena mau bergandengan tangan dengan mereka. Jadi satu sisi kita memang berkawan lawan pemerintah ada salahnya juga, bang. Pemerintah nggak ada dikawani juga bahaya juga, bang. Ini serba salah juga gitu, nih. Dikawani salah. Tapi di Indonesia ini kalau dikawani aja, bang. Tapi separuhnya aja, gitu maksudnya. Mungkin kondisi politiknya saat itu kenapa beliau begini, ya. Kebanyakan yang di sidang inti itu mungkin kayak itu. Imam Ghazali kan sebagainya kita ketahui adalah ulama yang paling dekat dengan pemerintah. Bahkan sidang itu termasuk orang yang ngetop lah pada masa itu, saking dekatnya dengan pemerintah, istilahnya merasakan kayak apa dimanja oleh pemerintah. Karena ya mungkin pernah mengalami masa-masa nyaman itulah sini, kemudian ada hal yang menjadi kekosong lalu sini memisahkan diri, istilahnya bertahan kalau sampai untung satu sebab ini. Illa man waffaqahu Allah Ta'ala fi kulli asrin min ulama'i dinillah, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Waqad kana aktsarul iqbal fi tilkal a'sar ala ilmi fatwa wal aqdiyah. Dan yang paling banyak pada masa itu memang ilmu fatwa dan ilmu hukum-hukum. Kenapa? Lisyiddatil hajat ilaiha fil wilayah wal hukuman. Karena kekuasaan dan pemerintahan saat itu
sangat syiddatil hajah, sangat membutuhkan. Tsumma dhahara ba'dahu min as-sudur wal umara man yasma'u maqalatin nas fi qawaidil aqaid. Kemudian setelah generasi mereka di awal-awal itu muncul generasi berikutnya, mereka-mereka man yasma'u maqalatin nas, mereka-mereka yang mendengar ungkapan-ungkapan para ulama sebelumnya atau ungkapan-ungkapan masyarakat fi qawaidil aqaid, perihal kaedah-kaedah dalam ilmu akidah. Wa malat nafsuhu ila sima'il hujaj fiha. Mereka cenderung ingin mendengar apa hujah-hujah atau perdebatan di dalam masalah akidah itu. Fa'alimat raghbatuhu ila al-munadharah wa mujadalah fil kalam, maka diketahui kemudian muncul kecenderungan baru, yaitu al-munadharah wal mujadalah fil kalam, perdebatan dan selain perdebatan bahasa yang sama-sama yang sinonim non munadharah mujadalah, ya pokoknya berdebat dan berdiskusi mungkin ya, dalam hal ilmu kalam. Nah ini lahir ilmu kalam. Fa'akabban nasu ala ilmi kalam. Pada masa itu mereka sudah mulai gemar melakukan pembelajaran tentang ilmu kalam. Wa aktsaru fihi at-tasani. Itu dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang lahir perihal ilmu kalam. Wa aqtaru fihi turuqal mujadalah. Mereka juga membuat menertibkan, membuat sistematika mekanisme dalam hal mujadalah, dalam berdebat itu ada diulahkan ini loh sistematikanya, ini tekniknya. Wastakhraju funun al-munaqadat fil maqalat. Mereka juga kemudian menyimpulkan atau membuat semacam modul gitu kan, seni dalam berdiskusi dan berdebat perihal ungkapan-ungkapan. Jadi dibuat semacam sastra yang indah tentang itu gitu, tentang perdebatan itu. Wa za'amu anna ghardahum ad-dubu. Jadi mereka mengklaim bahwa tujuan mereka itu adalah ad-dubu an dinillah, mempertahankan ajaran agama Allah. Wan mudharu anis sunnah, dan mempertahankan sunnah. Jadi alasannya itu wa qum'i al-mubtadi'ah, dan juga membasmi al-bid'ah. Alasannya itu, jadi mempertahankan ajaran agama, sunnah, dan juga menghancurkan bid'ah. Makanya perlu mujadalah dalam ilmu kalam, karena banyak penyimpangan dalam ilmu akidah menurut mereka waktu itu. Kama za'ama min qablihim anna ghardahum bil ishtighal bil fatawa ad-din wa taqalludi ahkamil muslimin. Kayak tujuan yang sebelumnya itu bahwa tujuan mereka ishtighal bil fatawa itu dengan fatwa-fatwa agama itu adalah untuk memelihara agama, ad-din, wa taqalludi ahkamil muslimin, dan juga mengikuti hukum-hukum kaum muslimin supaya terpelihara. Isfaqan ala khalqillahi wa nasihatan lahum, dan itu sebagai kasih sayang terhadap masyarakat dan juga sebagai nasihat bagi mereka. Maka itulah alasannya lah. Nah ini generasi sesudahnya itu muncul ilmu kalam. Summa dhahara ba'da dhalika min as-sudur man lam yastaswi bil khawd fil kalam wa fathi babil munadharah. Kemudian setelah masa ilmu kalam itu ada lagi keluar generasi-generasi sesudahnya yang itu keluar daripada pembahasan ilmu kalam dan membuka perdebatan dalam bab yang baru. Lima kana qad tawallada min fathi babihi min at-ta'assubat, di mana yang menyebab lahirnya pintu tadi terbuka itu karena adanya at-ta'assubat. At-ta'assubat itu fanatisme, al-fahisyah yang salah, yang jahat.
wal khusumat al-fasyah, dan juga pertikaian yang meluap-luap, al-mafdiyah ila ihraqid dima, bahkan sampai menimbulkan pertumpahan darah, wa takhribil bilad, dan perpecahan penduduk negeri. Wa malat nafsuhu ila al-munadharati fil fiqhi wa bayanil ula min madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah radhiyallahu anhu al-khusus. Nah, ternyata al-munadharah di sini itu terkait dengan ilmu fikih. Jadi kalau pertama tentang ilmu fatwa, padahal fatwa itu kaitannya kadang-kadang dengan fikih juga. Tapi fatwa di situ mungkin lebih umum. Dia tidak hanya bicara fikih barangkali, tapi juga bicara akidah dan yang lain sebagainya. Nah, kalau yang kemudian lahir mukalam, nah kemudian hanya fikih ulang. Mazhab-mazhab awal ini perdebatannya ya seputar antara mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Abu Hanifah lawan mazhab Syafi'i itu mana? Hanifah, Hanafiyah. Hanafiyah ini kan terkenal dengan ahlul ra'yi ya. Ahlul ra'yi itu lebih dominan apa? Logiknya ya. Jadi lebih dalil aklinya lebih kuat daripada dalil aklinya. Tapi menggunakan dalil juga, cuma bagaimana beliau sangat rasional dalam memahami dalil. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Padahal lebih tua dari 4 mazhab, yang lebih tua kok lebih rasional daripada yang 3. Sebagian ulama mengatakan karena Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah waktu itu, lebih agak jauh dari Madinah yang menjadi pusat keilmuan. Itu perlu ekstra untuk menemukan hadis yang sahih gitu kan. Karena posisinya jauh, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat, beliau kalau harus menunggu mencari dalil dulu itu memerlukan waktu yang lama. Sementara yang datang ke Kufah itu hadisnya itu tidak sebanyak yang ada di Madinah. Maka beliau mencari dalil-dalil yang populer yang sudah ada. Maka misalnya Sidin ketika memahami khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, berpakaianlah yang terindah saat di masjid ya. Sidin kan di masjid aja, di semua tempat sih berpakaian indah, berpakaian mewah. Ketika ditanya apa? Itu dalilnya khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kullu ardin masjidun lillahi. Setiap bumi itu adalah hamparan tempat untuk bersujud. Jadi di mana aja kita harus pakai ini karena sudah memahaminya. Jadi itu maksudnya itu kan menggunakan logika kan. Nah, sedangkan Imam Syafi'i itu mengkombinasi antara apa yang beliau dapatkan dari Imam Malik sebagai ahlul hadis, dan apa yang beliau baca-baca juga dari pendapat mazhab Hanafi. Jadi mengkombinasikan. Memang sebetulnya yang lebih banyak berbeda itu Abu Hanifah ini dengan 3 mazhab yang lain ini memang. Tapi di sini dikatakan memang dengan mazhab Syafi'i. Mungkin karena Imam Syafi'i punya banyak murid gitu kan, sehingga perbedaan dengan mazhab Hanafi itu lebih kelihatan. Atau karena memang ramai gitu. Fatarqan nasu al-kalama. Nah, masyarakat sudah mulai kada ingat nih dengan ilmu kalam nih. Wa funun al-ilmi, dan juga seni ilmu-ilmu yang lain. Wan sa'alu 'ala al-masail al-khilafiyah. Mereka justru saling berdebat pada masalah-masalah khilafiyah baina Syafi'i wa Abi Hanifah al-khusus. Di antara pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah pada khususnya itu. Wa tasahhalu fil khilaf ma'a Malik. Nah, mereka justru agak-agak longgar, tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan dengan Imam Malik, wa Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
dan juga selain dari mereka. Wa za'amu anna wardahum istinbatu daqaiqi syar'i wa taqriru 'ila al-madhhab wa tamhidu usulil fatawa. Alasan mereka kenapa berdebat seperti itu hanya untuk menyimpulkan ajaran-ajaran syariat secara mendetail dan juga sebagai pengulangan atas apa yang menjadi sebab-sebab fatwa dalam sebuah mazhab itu muncul. Kenapa hukumnya A, kenapa hukumnya B, apa ilat-ilatnya, dan juga sebagai ya pendekatan awal dalam dasar-dasar ilmu fatwa. Wa aktsaru fiha at-tasanifa, mereka memperbanyak karya di situ, wal istinbatat dan juga kesimpulan-kesimpulan tawfiha anwa'an mujadalah atau istinbat. Dan mereka juga membuat karya-karya yang beragam tentang dialog dan perdebatan. Wa hum mustamirruna 'alaihi ila dan itu berlangsung hingga sekarang, kata beliau, hingga pada zaman beliau ya. Walasna nadri man ladzi yuhdithu Allahu fima ba'dana min al-'asar, dan kita tidak tahu apa nanti yang Allah takdirkan, Allah kehendaki sesudah pada masaku ini, kata beliau. Fahadha huwal ba'ith al-ithbat al-khilafiyyah wal munadharat lawal. Inilah pemicu awal, trigger, inilah trigger yang menjadikan orang-orang itu al-ithbat, tekun mempelajari apa al-khilafiyah, mempelajari perdebatan atau perbedaan-perbedaan pendapat, wal munadharat dan juga perdebatan-perdebatan. Tidak ada motivasi lain selain ini jadi. Jadi motivasinya itu pemudah di sini. Walau malat nufusu arbabid dunya ila al-khilaf ma'a imamin akhar min al-a'immah atau ila 'ilmin akhar min al-'ulum lamalu aidan ma'ahum. Manusia itu meskipun memiliki kecenderungan untuk menentang pendapat ulama-ulama yang lain yang berbeda dengan dirinya, atau menentang ilmu-ilmu lain yang berbeda dengan ilmunya, tapi mereka juga lamalu aidan ma'ahum, kadang-kadang juga ada perasaan untuk membujurakan. Nah, itu prinsip dasarnya. Kita sekadar suka-sukanya pendapat Hanafiyah misalnya, pasti di hati kecil kita kalau kita membandingkan itu ada jujurnya. Nah, harusnya kayak itu mental kita, sehingga sesekali bolehlah kita misalnya pada berkunut sebagai apa? Ihtiroman, menghormati pendapat Imam Malik misalnya yang kada berkunut, atau Imam Ahmad misalnya yang kada berkunut, karena mereka itu imam-imam juga. Walam yasqutu 'an ta'allul bi anna mashtaghalu bihi wa 'ilmu dini. Jadi ya apapun yang terjadi, lam yasqutu 'an ta'allul juga, mereka itu dikritik karena maka terlalu memperdalam ilmu-ilmu khilafiyah tadi. Mereka pasti lam yasqutu 'an ta'allul, tidak diam daripada mencari-cari alasan bi anna ma ishtaghalu bihi wa 'ilmu din, bahwa yang mereka istighalkan, yang mereka sibukkan itu adalah mengejar kebenaran ilmu agama. Wa alla matlaba lahum siwa taqarrub ila rabbil alamin, dan tidak ada tujuan lain bagi mereka kecuali taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu kadang-kadang alasan mereka ya. Kiranya cukuplah untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya itu, kalau tadi di awal disebutkan bahwa sebab-sebab masyarakat menerima ilmu khilaf sampai ke kita ini, kenapa maka kita ini menerima mewarisi ilmu khilaf itu ya karena sejarahnya begitu. Sesudah Rasulullah wafat itu tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran untuk bertanya.
Karena generasi sahabat itu sudah memiliki keunggulan masing-masing dan tidak lagi seperti Rasulullah posisinya. Sehingga ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar, yang lain juga bisa bertanya kepada Sayyidina Ali, yang lainnya bisa bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Nanti dari mereka ini kan tidak mungkin sama kadang-kadang pendapatnya. Antara Abu Bakar dan Umar saja kadang-kadang sering berbeda pendapat. Nah, ketika mereka ini jadi tempat untuk bertanya, maka yang keluar dari mereka pun kadang-kadang berbeda. Dalam ilmu qiraat saja, misalnya kenapa sampai pada kita ilmu qiraat 7 misalnya. Dari 7 itu pulang hampir 4 kalau tidak salah itu Ubay bin Ka'ab semua. Nah, itu satu orang sudah melahirkan 4 bacaan yang berbeda. Apalagi misalnya dibanding yang lain-lainnya. Itu satu kepala bisa melahirkan ragam bacaan. Nah itu kisahnya tadi itu. Jadi sesudah Nabi itu ya potensi memang berbeda. Pada saat itu saja potensi berbeda masih relatif bisa didamaikan. Tapi begitu generasi-generasi sesudahnya sudah kecenderungan manusia ke ilmu kalam, ke ilmu fikih dan seterusnya, maka mau tidak mau generasi-generasi sesudahnya akan menerima warisan daripada khilafiyah itu. Yang penting kita yang hidup sekarang itu jangan kaku aja, jangan kaku melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Karena seperti yang Sidin sampaikan minggu yang lalu, di situ ada seninya dan ada apa istilahnya itu, kenikmatan sebetulnya dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Kalau dinikmati ya akan jadi nikmat ilmu. Demikian kiranya yang bisa kita bacakan sama-sama. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma dhaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma dhaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma dhaya wasi'al